Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hubertus Patiojan, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini, saya mau mempresentasikan hasil review saya yang ke-13 dengan judul buku Visi Teknologi dan Politik serta Demokratik. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam teknologi baru, itu mungkin dapat membebaskan manusia dari kedua tirani alam dan buah kebodohannya yang sama tuannya dengan berat peradaban. Di sini dalam percetakan tekan laki-laki dalam berpikir, itu sebuah penyebaran yang melek, huruf akan menghilangkan hingga dirasakan bahwa dalam sebuah mesin uap dan sistem pabrik, itu akhirnya akan memberikan manusia kapasitas untuk menghasilkan sebuah cukup sehingga populasi tidak akan lagi lapar, tidak berpakaian, dan sakit ditempatkan pada yayasan ini. Perang dan revolusi tidak akan lagi mengganggu umat manusia hingga ketidaktahuan, prasangka, dan teror dalam sebuah kehidupan. Di sini kita ketahui bahwa ketika sebuah balon udara itu diciptakan, negarawan terkemuka melihat ini sebagai akhir dari perang nasional. Setiap sisi itu akan mengamati yang lain dan tidak akan ada kejutan atau keuntungan di perbatasan manuver. Sedangkan pada telegraf dan radio itu dipuji sebagai instrumen yang akan mengikat semua orang ke dalam sebuah jaringan yang selalu terhubung. Setelah ledakan di Hiroshima dan Nagasaki, itu kita ketahui bahwa dalam peperangan akan terpikirkan dalam sebuah masa depan. Sekarang ini kita telah memasuki zaman elektronik. Maka dari itu, antara tahun 1950 dan tahun 1970, itu kita ketahui bahwa dalam sebuah komputer itu merevolusi pemrosesan sebuah data, perhitungan matematika, dan sistem kontrol fisik. Dari dasar pencapaian nyata ini, suara-suara bangkit lagi untuk menyarankan bahwa komputer dan sistem komunikasi mungkin berfungsi sebagai agen untuk membawa masyarakat ke fase yang sama sekali baru. Sedangkan itu bahwa dalam sebuah informasi tentang realitas sosial itu sekarang dapat dibuat begitu kaya dan rinci. Kebijakan pilihan dapat begitu jelas didefinisikan, kemungkinan hasil dari alternatif dalam sebuah langkah-langkah itu dapat diprediksi secara akurat. Dan mekanisme umpan balik dari masyarakat akan sangat efektif sehingga manusia akhirnya bisa membawa penuh intelijen. Untuk menanggung pada penyelesaian sebuah masalah-masalah sentral dalam sebuah masyarakat, itu di sini membuka presentasi oleh Daniel Ring. Itu salah satu penasihat ilmu sosial presiden. Di sini ia mengingatkan para penganugerah pola dasar presentifik dalam negara Amerika itu telah ditetapkan tepat 200 tahun sebelumnya di kota ini. Sehingga pada pertemuan tertutup serupa para pemimpin nasional itu prihatin atas hanyut peristiwa di negara Amerika yang baru merdeka itu. Di sini juga dalam waktu telah datang, kata Dr. Ring, untuk membentuk kembali pemerintah Amerika Serikat lagi, Ketua Dewan Robert F. Kennedy itu kemudian memperkenalkan posisi kertas yang diproduksi bersama oleh konsorsium dalam sebuah organisasi penelitian nirlaba di negara ini, termasuk CRANE, itu sangat computerized atau computerized dalam sebuah penelitian dan pengembangan normatif. Di sini, Demol Info INC dan Perfect System Ltd, kita ketahui bahwa kertas menarik 3 kesimpulan yang kuat
namun sederhana dari tinjuannya dalam situasi negara Amerika Serikat pada tahun 1987. Itu ada 3. Yang pertama, kita ketahui bahwa sebuah kapasitas teknologi manusia masih melampau dan keterampilan politik menciptakan sebuah anti-teknologi atau backlash yang menumpukan upaya serius untuk mendapatkan sebuah masalah sosial. Sedangkan yang kedua itu teknologi informasi. Itu sebuah teknologi informasi dan pengambilan sebuah keputusan yang sangat ilmiah. Ada alat terpenting dari usia komputer yang tidak pernah bisa sepenuhnya menguntungkan masyarakat selama irasionalitas dan dislokasi populer dalam politik yang dilanjutkan itu. Sedangkan di sini potensi solusi jelas hadir karena memperbaiki penghapusan sebuah informasi berarti menggantikan semua data tentang masa lalu dari kubah gambar mikro bawah tanah di Langley. Sedangkan di sini juga Virginia dan mengatur ulang program yang mengontrol koleksi, evaluasi, dan distribusi informasi publik tentang hadir. Maka dari itu dengan demikian kekuatan untuk mendefinisikan dan membentuk realitas sosial bagi seluruh populasi itu terletak di tangan mereka yang akan mengatur ulang sistem data. Jika mereka bisa menyetujui kebijakan dan menyerap pertengkaran partisan biasa mereka, sedangkan di sini fundamental reformasi sistem politik dan sosial itu jelas sangat mungkin. Maka dari itu seorang anggota konferensi dari konsorsium pada pusat penelitian antar universitas itu mengatakan bahwa bermain-main dengan catatan dan memalsukan 3 berita itu sangat terdengar dekat dengan Orwell itu pada tahun 1984 itu dengannya. Tapi di sini Crane juru bicara korporasi itu mengingatkan konferensi bahwa dalam sebuah kementerian kebenaran dalam novel Orwell itu dengan terus-menerus perbaikan dari dicetakan halaman adalah sistem minyak mentah yang dirancang untuk meningkatkan kediktatoran totaliter secara terbuka. Sebaliknya juga di sini konferensi ini mengusulkan untuk melestarikan masyarakat demokratis. Itu satu-satunya cara untuk melakukan adalah dengan menyelesaikan sebuah konflik antara perencanaan alih dan partisipasi populer yang membuatnya sangat mustahil untuk menyembuhkan divisi dan menghilangkan penyebab konflik sosial dalam masyarakat yang ada di negara Amerika. Di sini juga masalah sosial telah hanya melampau proses partisipatif tradisional dan sistem informasi 3 track adalah yang paling hemat biaya, yang memaksimalkan manfaat cara untuk menghadapi mereka. Sedangkan di sini solusi dari untuk menempatkan politik populer di luar law itu dalam pengambilan sebuah keputusan nyata daripada menghilangkannya. Itu telah memenuhi ujian akhir dalam kisah Johanneson. Itu komputer mengandalkan semakin banyak untuk mencatat dan mengatur kompleksitas kehidupan ekonomi sosial dan politik di akhir abad ke-20 ini. Di sini juga ada kekhawatiran bahwa manusia adalah resiko keamanan, mampu mencoba pemberontakan terhadap jaringan komunikasi atau sumber daya. Tetapi risiko-risiko ini telah begitu diminimalkan sehingga keputusan dibuat untuk menjaga manusia. Sama seperti manusia menyimpan sejumlah terbatasan, bahkan setelah penemuan mesin pembakaran internal itu diaktifkan manusia untuk membuangkan dengan tenaga kuda. Mesin juga mempunyai data ingin menjaga kemanusiaan sehingga ada keluar kata kasih sayang untuk hubungan simbiosis sebelumnya dengan manusia, mesin yang menghasilkan peradaban dengan mesin-mesin data. Sedangkan di sini juga itu
itu di dalam sebuah Virginia, itu yang sudah saya jelaskan tadi, itu dia mengatur ulang sebuah program yang mengontrol koleksi, evaluasi, dan distribusi informasi tentang publik yang hadir. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai visi teknologi dan politik dalam demokratif. Selamat sore.